Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kunci utama. Jadi kalian yang biasanya gagal bikin kue ini wajib nonton videonya sampai akhir ya, supaya pikan kalian berserat, cantik, anti lengket dan juga anti gagal ya. Mau tahu bahannya dan apa aja tipsnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita siapkan dulu santannya ya teman-teman. Untuk santannya ini dari 2 butir kelapa aku ambil santannya sebanyak 2 liter ya teman-teman, tapi nanti aku gunakan 1800 ml aja. Nah, untuk bahan keringnya di sini ada 500 gram tepung 500 gram gula ya teman-teman. Kemudian untuk tepungnya 500 tepung berasnya 500 gram, kemudian untuk tepung terigunya juga 500 gram ya teman-teman. Jadi total tepungnya itu sebanyak 1 kilo. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk dulu, kita campur supaya lebih merata. Kemudian ini kita tuang santan secara bertahap. Nah, untuk santannya sendiri itu wajib dalam keadaan panas ya teman-teman. Jadi nanti untuk adonannya itu bisa mengembang. Jadi untuk penggunaan santannya setiap kali aku bikin itu dalam keadaan panas ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita campur sampai adonan tepungnya itu sedikit basah. Jadi ini kita campur pakai spatula saja, tapi nanti boleh di mixer ya teman-teman. Nah, ini kita campur, kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini bisa kita tuang sedikit santan lagi, kemudian ini bisa di mixer ya teman-teman. Kalau mau lebih praktis itu bisa di mixer dari awal, tapi gunakan mixernya yang lumayan besar ya kalau untuk adonan yang banyak. Nah, kemudian ini kita campur, kita mixer lagi sampai benar-benar tercampur merata dan juga halus licin gitu ya. Karena ini adalah kunci pertama pembuatan suksesnya pembuatan kue bikang, yaitu adonannya itu harus benar-benar licin. Jadi nanti ketika dipanggang itu bisa keluar gelembung-gelembungnya, jadi bisa bersarang dan juga berserat cantik gitu ya. Oke, lanjut kita beri pewarna dulu. Untuk warna pertama sesuaikan saja sesuai selera ya. Untuk kali ini Mama Hasan mau bikin warnanya hijau yang sedikit tua, jadi aku kasih sedikit warna coklat ya. Jadi perpaduan dari warna hijau dan juga coklat. Nah, untuk warnanya seperti ini. Untuk warna yang kedua ini aku gunakan warna pink ya teman-teman. Sebaiknya gunakan warna yang sedikit cerah untuk warna bunganya, jadi nanti hasilnya itu lebih bagus. Nah, untuk yang terakhir ini aku biarkan putih, tapi aku tambahkan sedikit pewarna putih ya teman-teman. Nah, untuk melarutkannya aku di sini pakai adonan aja, dituang sedikit kemudian diaduk seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau pakai air panas juga nggak masalah, dilarutkan dengan sedikit air panas, nanti kemudian dituang ke adonan yang putih. Nah, gimana nih teman-teman, masih semangat ya buat bikin kue? Kalau kalian biasa bikin kue ini pasti suka banget ya, karena warnanya cantik, teksturnya itu juga enak banget, lembut, kenyal, dan juga berserat. Nah,
Untuk tips yang kedua, ini pastikan untuk cetakannya itu benar-benar panas. Untuk di awal bisa gunakan api yang besar supaya cepat panas. Kemudian nanti kita tes dengan air seperti ini. Kalau airnya itu sudah loncat-loncat, itu berarti sudah panas ya. Tapi ini belum panas 100% karena untuk airnya itu masih masih menguap tapi tidak loncat-loncat gitu ya teman-teman. Jadi ini kita tunggu sampai benar-benar panas. Kalau sudah benar-benar panas, nanti baru kita tuang atau kita kasih air garam ya teman-teman. Jadi tips yang kedua, pastikan cetakannya harus panas, benar-benar panas gitu, nanti bisa keluar seratnya. Karena kue bikang yang aku bikin ini tanpa menggunakan baking soda, baking powder, dan juga jenis pengembang apapun ya. Kalau di tempat lain aku juga pernah lihat itu memang ada yang dikasih baking powder, tapi untuk pribadi saya itu nggak pernah ya teman-teman bikin kue bikang pakai pengembang. Nah, setelah dipastikan benar-benar panas dan juga sudah diolesi dengan air garam seperti ini kita tuang. Untuk warna yang pertama ini kita tuang warna hijaunya dulu, setengah centong sayur seperti ini aja sudah cukup ya untuk warna dasar hijaunya. Nah, kalau di cetakannya itu benar-benar panas, nanti pasti bunyi ces gitu ya teman-teman ketika dituang pertama adonannya. Kemudian ini kita tunggu sedikit kurang lebih 10 detik gitu ya. Itu di pinggirannya itu pasti keluar sedikit bening, itu tandanya sudah panas untuk cetakannya. Baru ini kita tuang untuk warna berikutnya yaitu warna putih pas di tengahnya supaya nanti gradasi warnanya itu cantik dan terbentuk gitu ya. Nah, seperti ini kita tuangnya. Lalu untuk warna yang ketiga yaitu warna pink, ini juga kita tunggu sebentar lagi, tunggu pinggirannya itu sedikit mengering gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah benar-benar kelihatan putih-putihnya itu bening atau sedikit kering, baru kita tuang untuk warna pinknya. Nah, sebenarnya untuk pemula bisa gunakan 2 warna atau 1 warna saja ya teman-teman, supaya tidak repot atau tidak ribet gitu ya. Nanti untuk jenis warnanya sesuaikan dengan selera. Jadi kalau 1 warna nggak perlu repot nunggu lama-lama, jadi langsung dituang begitu, nanti tunggu sampai benar-benar matang. Nah, ini kita tuang semuanya adonannya ya teman-teman. Usahakan sedikit penuh supaya nanti seratnya itu lebih panjang-panjang dan juga cantik untuk hasilnya. Kita tunggu sampai benar-benar matang sempurna. Nah, untuk apinya di sini aku pakai api sedang ya teman-teman. Jadi untuk sedang cenderung besar, jadi untuk api besar di awal itu hanya ketika kita memanaskan cetakannya, supaya hasilnya itu ketika permukaannya matang, di bawahnya juga tidak gosong. Nah, seperti ini ciri dari kue bikang yang berhasil, jadi seratnya itu dari pinggir dulu sebentar, kemudian nanti untuk tengahnya itu mulai keluar gelembung-gelembung, seratnya itu bakalan muncul cantik seperti ini. Nah, kalau ada bagian yang kurang kering ini kalian bisa geser. Kalau sudah kering ini bisa diangkat dan diletakkan di atas handuk atau kain bersih yang dikasih air gitu ya, bisa ditutup. Kemudian tunggu hangat baru kita keluarkan untuk kue bikangnya. Nah, gimana teman-teman? Kalau kalian suka yang mana nih, bikang cungkil atau bikang mawar yang
rekahkan seperti ini. Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau untuk snack box biasanya lebih sering itu Mama Hasan dapat pesanannya itu bikang mawar ya. Kalau bikang cungkil biasanya buat dimakan sendiri atau dalam porsi yang kecil. Nah, kalau untuk bikang mawar biasanya dapat pesanan itu yang porsi besar buat hajatan atau buat isian snack box orang punya hajatan gitu ya. Nah, setelah sedikit hangat ini bisa direkahkan. Caranya seperti ini, dikasih tutup botol dan juga langsung direkahkan seperti ini. Sebenarnya bisa pakai gunting untuk membentuk kelopaknya, tapi aku lebih suka seperti ini ya teman-teman. Kalau mau tanpa tutup botol dan juga gelas pun bisa langsung direkahkan di atas sudi, nanti efeknya itu seperti bikang cungkil ya teman-teman. Nah, seperti ini kita rekahkan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Jadi untuk gradasi warnanya itu jelas ya, karena kita tuang adonannya itu secara bertahap. Nah, untuk seratnya ini juga bagus banget. Kalian wajib coba resep kali ini. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya, nanti lebih lengkap lagi, karena biasanya aku kalau kurang paham gitu ya teman-teman, jadi bisa cek di deskripsi box. Nah, ini kita rekahkan semuanya sampai selesai ya. Nah, dalam satu resep ini aku menghasilkan sekitar 38 sampai 40 biji ya teman-teman, tergantung banyaknya adonan yang kalian tuang atau besar kecilnya kue yang dihasilkan ya. Jadi untuk kalian yang punya hajatan atau mau bikin untuk acara di rumah bisa pakai resep kali ini. Nah, untuk teksturnya sendiri di sini berserat dan juga lembut lentur, seratnya itu kecil-kecil dan juga halus ya. Nah, disobek aja ini sudah kelihatan lembut kenyal gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.